Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para umat tangis, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dipersiapkan, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini Pak Rahmat akan bawa kabar gembira bagi anak-anak yang kemarin sudah lolos mutabaah bulan Januari. Nah, siapakah dia? Nanti akan Pak Rahmat share di grup masing-masing. Nanti anak-anak yang sudah lolos akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Jelas? Oh, nah, sertifikat seperti ini ya. Nanti akan berasal sertifikat seperti ini. Oh, ini karena ada warna hijaunya. Jadi dikira background, ngeblok. Nah, ini alhamdulillah ada salah satu anak, Pak Rahmat pilih salah acak aja namanya. Nanti yang mendapatkan ada sekitar 12 atau 14 anak. Nanti 14 anak ini atau 12 anak ini, nanti Pak Rahmat mengisi yang sama dengan temannya, tapi mengisi yang berbeda dengan temannya karena tingkatannya sudah naik. Dan semoga nanti bulan ini, bulan Sa'ban, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, banyak yang mendapat sertifikat ini. Untuk apa Pak sertifikatnya? Sertifikatnya untuk penilaian sikap. Jadi semakin banyak dapat sertifikatnya, berarti insya Allah nanti penilaian sikapnya dari Bapak Ibu Guru anak-anak akan bagus. Ya, dengan catatan seperti ini. Nah, di sini ada salah satu anak laki-laki ternyata. Barakallah kepada Mas Muhammad Hakim Al-Rasid. Alhamdulillah nanti akan mendapatkan sertifikat dari kelas 6 yang ditandatangani oleh wali kelas dan Pak Rohman. Ya, itu untuk prolognya. Jadi nanti anak-anak yang sudah lulus mutabaah bulan Januari, kita akan lanjut bulan Maret. Karena kemarin bulan Februari banyak agenda, dia agak tersendat atau tertinggal ya. Nanti jangan lupa ketika nanti ada share mutabaah diisi dengan baik, diisi dengan jujur apa. Semoga itu menjadi catatan amal kita. Yang baik bisa memotivasi temannya, yang belum atau yang masih belajar, masih proses, semoga dapat menyusul temannya. Apalagi besok kita bertemu dengan bulan Ramadan. Baik, cek suara. Mbak Isa, suaranya bagus? Ya, Pak. Alhamdulillah, sip. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai paket 1. Nomor 1 apa Mbak Isa isinya? Udah diisi belum? Sudah. Udah, nomor 1 jawabannya apa? D. Dondong. Durian. Delima. Wah, ini paket hemat. Paket hemat buah-buahan. Betul, nomor 1 jawabannya D. Ingat, silakan dibuka halaman. Kalau bingung buka halaman 4. Buka halaman 4 paling bawah sendiri, yang megang buku sudah. Di situ ada surat Al-Ikhlas. Anak-anak beri tanda atau beri keterangan bahwa Al-Ikhlas itu tentang keesaan Allah atau tidak menyekutukan Allah. Nah, berarti intinya surat Al-Ikhlas itu tentang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, itu. Jadi kalau ada misalnya pertanyaan tersebut sesuai dengan pokok surat Al-Ikhlas adalah jawabannya mencari yang mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah. 2 itu poinnya. Ya, itu buat mudah. Jadi kita kalau pas enggak kan banyak ayat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Ma'un, Al-Fil. Nah, kita tahu pokok-pokoknya saja dulu. Syukur-syukur nanti bisa hafal, terus kita tahu artinya. Jadi kita mengerjakannya mantap bahwa itu betul. Lanjut nomor 2.
Bacalah surat An-Nas berikut dengan saksama. Minal jinnati wan nas. Pesan pokok yang terkandung dalam ayat tersebut adalah ada kata jinnati dan nas. Jinnati itu jin, nas itu manusia. Berarti harus kita cari jawabannya yang ada kata jinnya, ada kata manusia. Yang mana? Yaitu yang B. Nomor 2 jawabannya B. Nomor 3. Mas Faru, bisa cek suara. Nomor 3 jawabannya apa, Mas? Nomor 3 ini sering banget keluar. Sering banget keluar. Mas Faru? Ya, nomor Mas Faru jawabannya apa? Mas Faru? Nggak ada suara. Terlihat di sini udah keren pakai headset tuh. Nomor berapa, Pak? Jawabannya apa, Le? Nomor berapa, Pak? Nomor 3. Adiknya siapa ya? Oke, nanti diambilin Ibu nggih bantalnya. Mas Faru? B, Pak. B. Betul. Nah, ini termasuk pertanyaan bonus harusnya. Kenapa? Karena ini sering sekali muncul dalam pertanyaan. Semoga ini besok juga muncul lagi. Sering banget ini muncul. Nanti fase lili robika wanhar itu tentang sholat dan berkurban. Ini sering muncul. Bahkan di tryout kemarin muncul ya. Semoga ini besok muncul lagi. Terus, tadi nomor 3 jawabannya B. Bandung, Bantul. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini biasanya berisi tentang urutan ayat. Nah, kalau urutan ayat itu biasanya ada 3 ayat yang sering. Yang sering ini. Yang pertama, surat Al-Kausar, An-Nasr, atau lagi surat apa? Coba Romat agak lupa. Satu lagi kalau enggak, yang pendek-pendek biasanya. Al-Asr. Nah, An-Nasr, Al-Asr, Al-Kausar. Ini biasanya keluar. 3 ini. Salah satunya milih. Biasa kalau Al-Kausar, berarti An-Nasr. Kalau nggak Nasr, Al-Asr. Jawabannya yang mana? Langsung aja Pak Romat jawab. Nomor 4 jawabannya. Atau inakal kausar jelas. Al-Kausar diambil dari ayat pertama. Yaitu kausar. Artinya nikmat yang banyak. Nomor 1 itu pasangannya dengan C. Dan nomor 2 pasangannya dengan A. Pasal lili rabbika wanhar. Nah, nomor 4 jawabannya A. Nomor 5. Wa arsala alaihim thairan ababil. Hukum tajwid pada ayat yang digaris bawahi adalah hati-hati dengan ayat dengan garis tersebut. Karena garisnya panjang. Ini bisa salah soalnya terlalu garisnya terpanjang atau memang jebakan. Dilihat bawahnya jawabannya. Biasanya kalau tajwid itu hukumnya kalau nggak nun mati, mim sukun atau mim mati. Biasanya itu. Jadi kayak mat jais. Di sini kan banyak matobi'i ada, ba, terus bil. Kalau itu dimatikan jadi mat arid sukun. Nah, sebenarnya nun mati atau hukum mim mati. Mana jawabannya? Jawabannya itu yang C, idhar fathah tanwin bertemu dengan huruf alif. Ya, jawabannya C. Cari yang hukum nun mati, bisa fathah tanwin, mim tanwin, nun mati atau mim mati. Ingat Pak Ahmad kemarin ngajari. Kalau kita tajwid yang itu ada 5. Iklab, rombiguna, dagun. Nah, lain apa lagi Pak? Paling gampang. Nek idhar jelas.
A, H, Ain, Goin, H, Hamzah, ya. Terus Ifa itu ulang terakhir. Terus iklab, ba, mim dan ba. Terus idgham bigunah, yanmu, ya, nun, mim, wawu. Idgham bila gunah, lam, ro. Selain huruf ini, berarti masuk ke huruf ifa semua. Ya, apalagi gitu. Jadi kalau udah diseleksi 4 ini dia nggak masuk hurufnya, berarti masuk ke huruf ifa semua. Ya, itu untuk mempermudah kita. Lanjut nomor 6. Perhatikan arti dari salah satu surat Al-Falaq berikut ada dan dari kejahatan malam kita telah gelap gulita. Langsung Pak Roma jawab, jawabannya B. Kenapa dijawab langsung? Karena nggak tahu artinya jawabannya susah. Karena kalau nggak tahu jawabannya artinya susah. Tapi bisa kita minimalisir. Contohnya di yang C itu 6, yang C pilihannya itu hasad itu terang dengki atau tentang sifat buruk. Nah, terus yang D nafasa itu tentang nafas. Nah, ngakalinya seperti itu. Min syarima holak itu diciptakan. Jadi ngambil satu kata dari surat Al-Falaq, kita cermati satu kata yang tidak sesuai artinya, berarti itu salah. Nah, berarti jawabannya kemungkinan yang B. Betul, 6 itu jawabannya B. Wa min syarril wasikin idza waqab, yang artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Nomor 7. Ini gampang. Dari arti ayat di atas, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai agar tidak termasuk perbuatan ria. Ria itu sombong. Sombong itu takabur. Lawannya sombong dan takabur itu rendah hati. Ya. Rendah hati sama dengan tawaduk. Jadi kalau teman anak-anak ada yang bingung tentang kata-kata seperti itu, semoga dapat dipahami dalam pembelajaran kali ini. Warahmatullahi, riya itu sombong, sombong itu takabur. Lawannya sombong, riya dan takabur, rendah hati dan tawaduk. Tawaduk itu apa, Pak? Rendah hati. Jadi besok kalau ada kata tawaduk, jangan bingung. Itu rendah hati. Nomor 7 jawabannya D. Pada saat mendengar rumah temannya kebanjiran, Gilang segera menggalang dana bersama teman-temannya untuk membantu dengan tanpa pamrih. Jelas. Kalau ria itu tanpa pamrih. Ikhlas itu, ria, ikhlas, sombong itu mesti ada kata kuncinya tanpa pamrih, tidak dibalas atau tidak mendapatkan balasan. Nah, itu sudah betul mesti jawabannya. Nomor 8. Perhatikan surat Atin berikut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani itu artinya baik. Takwim diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Berarti artinya yang mana? 8 nomor ya 8 artinya yang D. 8 artinya D. Itu untuk mudah. Kholak itu diciptakan. Kholak itu ciptakan. Jadi kalau ada kata kholako, itu mesti kamu cari kata yang diciptakan. Kalau demi buatin dan zaitun, watini wa zaitun. Yang pertama. Ya. Kalau yang nomor 2, bukanlah Allah hakim yang adil, cari yang kata bahasa Arabnya adil. ADL atau itu mesti biasanya itu. Nomor 9. Nomor 9 jawabannya A. Ada Pak belum baca soalnya. Kenapa? Karena di situ ada kata tolong menolong. Nah, padahal belum baca semuanya loh. Itu jawabannya A. Allah memerintahkan kepada kita agar saling tolong menolong. Jelas. Jawabannya A. Kenapa? Al-Maidah ayat 2 itu tentang tolong menolong. Ingat ya, kelas 6 itu kita belajar tentang 4 surat. Al-Maidah ayat 2, Al-Maidah ayat 3, Al-Hujurat ayat 12, Al-Hujurat ayat 13. Isinya atau pesan pokoknya, perhatikan jelas, perhatikan. Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong. Jelas ya.
Al-Maidah ayat 3 tentang agama yang paling baik adalah Islam dan takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Dan Al-Hujurat ayat 12 itu tentang apa, Pak? Tentang prasangka, buruk sangka, berbaik sangka, dan orang yang menggunjing. Itu Al-Hujurat ayat 12. Dan kalau Al-Hujurat ayat 13 itu tentang Allah menciptakan manusia dari berbagai macam suku-suku, bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Hati-hati, ini jebakannya. Saling apa? Mengenal, menyayangi, mencintai. Yang betul mengenal. Nah, jelas ya. Itu kan dari 4 surat poin pokoknya itu. Nek sudah tahu, gampang lah ngerjain. Nek nggak tahu, bingung. Apa lagi? Ya, tapi kalau udah tahu poin pokoknya, bagus. Dan kemarin ada anak itu ketika track out, baru kaget. Ada nilainya 94. Waduh, 94 itu cuma salah 3 loh. Kalau 94 itu cuma salah 3. Wah, luar biasa. Barakallah. Terus siapa, Pak? Ya besok dilihat. Semoga besok hasilnya juga memuaskan seperti itu ya. Amin. Lanjut nomor 10. Nomor 10. Nah, ini agak panjang, saudara. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wah, ini panjang ini. Penerapan perilaku sehari-hari sesuai dengan ayat tersebut adalah yang mana? Pak, aku bingung ini ayat apa ya? Ini panjang ini. Yang betul jawaban yang D. Susilo dan orang tuanya rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini dijelaskan agak sulit. Ini jarang banget keluar biasa nih. Jarang banget keluar. Ya, ini jarang banget keluar. Kita lewati saja. Semoga besok dekat keluar di kisi-kisinya ini nggak ada. Semoga besok di kisi-kisinya dan di ujian betul-betul nggak keluar. Nomor 11, Asmaul Husna. Ingat-ingat, Asmaul Husna itu sekitar 12 atau 14 yang kita pelajari selama satu semester selama kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 1 2 itu ada. Itu sekitar 24. Dan itu biasanya keluar itu yang sering buat latihan Al-Alim, Al-Wahhab, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Basir, Asami, itu yang biasa keluar seperti itu. Ya. Nomor 11, contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab Maha Pemberi. Apa artinya? Maha Pemberi. Berarti yang betul yang mana? 11, jawabannya yang D. Ya, gampang. Oh iya. Mas Atar angkat tangan mau tanya apa, Lek? Atar nama, angkat tangan mau tanya apa? Boleh tanya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oh, angkat tangan. Pak, Pencet. kalau ngantuk boleh minum. Boleh minum, boleh makan snack, tapi jangan sampai tiduran. Kenapa tiduran enggak boleh? Karena untuk mata anak-anak itu ketika tidur kerjanya 2 kali lipat lebih berat. Jadi yang minus tambah minus, yang belum minus jangan-jangan bisa minus. Nah, hati-hati ya. Nomor 12, lanjut. Langsung Pak Rahmat baca pertanyaannya. Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah yang mana? 12 jawabannya C, Al-Adil. Wah, kenapa Al-Adil? Karena adil, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan di dunia. Kalau baik, beriman, beramal soleh, masukkan ke surga. Tapi kalau berbuat dosa dan kejahatan, Allah masukkan ke neraka. Itu adalah adil penerapannya. Ya, adil. Jadi jawabannya Al-Adil. 12 C, Al-Adil. Bukan Mas Adil ya. Bukan Mas Adil ya. Oh. Mas Adil harusnya bisa jawab Mas Adil ini. Pak, kalau Al-Ahad artinya apa? Allah Maha Esa. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Al-Azim, Allah Maha. Ayo, Al-Azim. Udah tahu nggak? Coba tak tanya Atar, tahu nggak Al-Azim?
Mikir dulu. Ayo Al-Azim. Ayo. Agung. Ada di sini. Agung, betul. Kalau bingung itu Pak, buka halaman mana ya Asmaul Husna ini. Buka di halaman 18. Nah, totalnya ada 22 yang betul Asmaul Husna. Ada halaman 18 itu Asmaul Husna. Ya. Lanjut nomor 13. Pasangan antara Asmaul Husna dan contoh perilaku meneladani yang tepat terdapat pada nomor. Ada yang mau bantu jawab? Nomor 13. Yuk. Boleh bantu jawab nomor 13? Contoh perilaku meneladaninya. Ayo, ada yang mau jawab? Nomor 13. Hah? B, Bantul. D. Oh, D, Denpasar. Oh, D. durian. Dondong. Ya, terima kasih sudah menjawab. Jawabannya betul D. Betul, Al-Ahad. Oh, Al-Qayyum ini. Nomornya 1, 2, 3, dan 4. Ini nomor yang salah ini ya. Oh, jawabannya betul D. Al-Qayyum membiasakan hidup mandiri. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Al-Qayyum Allah Maha Mandiri atau berdiri sendiri. Dan Al-Ahad Allah Maha Esa. Nomor 14. Nah, jelas. Jawabannya langsung. Jawab 14 jawabannya D. Aman. 14 jawabannya D. Langsung jawab. Kenapa? Alam semesta ini bersifat fana atau rusak. Nah, mesti jawabannya kalau Asmaul Husna hanya Allah yang kekal. Al-Baqi artinya kekal. Jawabannya 14 D. Kedondong. Denpasar. Durian boleh. Ya. Asomat Allah tempat bergantung. Al-Muqtadir Al-Muqaddim itu hampir mirip. Hati-hati. Berkendak satu lagi mendahului. Nomor 15. Nah, nomor 15 gampang ini juga lewat. 15 jawabannya C. Karena nggak susah. Ini hanya kita perlu baca dan perlu dicermati. Ya. 15 C. 16. Nah, ini malaikat nih. Dian selalu berusaha berbuat kebaikan. Ia percaya bahwa amal kebaikan yang ia lakukan akan bermanfaat sampai di alam kubur. Ia berharap kelak dapat menjawab semua pertanyaan malaikat di dalam kubur. Malaikat yang bertugas sesuai dengan narasi tersebut adalah menanyai di alam kubur. Ingat gerakan cara penghafalan malaikat. Jibril, Mikail. Jibril itu kan menyampaikan wahyu. Berarti kan masuk ke dalam otak. Mikail memberi rezeki. Ya, tanya ini. Jibril, Mikail, Israfil. Nah, Israfil dulu. Israfil niup. Israel mati kalau Israel. Munkar dan Nakir. Oh, salah. Munkar dan Nakir gini. Munkar dan Nakir begini. Menanyai. Munkar dan Nakir, Rokib dan Atid, Malik, pintu surga, Ridwan, pintu neraka. Itu pula ketikanya gampang. Jibril, Mikail, Israfil, tiup trompet, Israfil, Israel, terus Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Enaknya di lagu apa? Dikasih lagu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar dan Nakir, Rokib dan Atid, Malik, dung, Ridwan, dung. Nah, itu biasanya. Itu kalau anak kelas 3. Ini siapa jawabannya? Jawabannya Munkar dan Nakir 16. Jawabannya A. Menanyai ketika kita meninggal di dalam kubur. Kalau Malik Ridwan, penjaga pintu surga, neraka dan surga. Israel meniup trompet, mengambil atau mencabut nyawa. Israfil meniup trompet,
Jibril memberikan wahyu, Mikail memberi rezeki. 17. Nah, 17 juga gampang. 17 satu perempat jawab, jawabannya C. Kenapa kok mencerminkan iman kepada kitab Al-Quran? Yang betul C. Nah. 18. Berikut ini yang merupakan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Apa itu Pak? Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang mempunyai keteguhan hati dan kesabaran yang sangat tinggi. Nah itu singkatannya seperti itu. Siapa? Nimim. Ni N-I-M-I-M. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana berarti? Pak diacak depannya nggak N ya aku pilih aja. Nah, diacak nggak apa-apa, yang penting ada tulisan mim. Nomor 18 jawabannya D. 18 jawabannya D. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Nomor 19. Nah, hari-hari kiamat. Kemarin Pak Romat sudah memberikan materi di USDA yang pertama. Pak Romat kasih catatan di situ tentang nama-nama hari kiamat ya yang sering keluar dalam ujian. Nah, besok semoga itu yang sering keluar. Pada hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Mereka dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai amal ibadahnya ketika hidup di dunia. Nama lain dari hari kiamat yang sesuai narasi tersebut adalah yang mana? A. Yaumul Bas, B. Yaumul Hisab, C. Yaumul Jaza, D. Yaumul Khulud. Yang betul adalah Yaumul Ba'as atau biasanya Yaumul Barzah, bukan Yaumul Barzah. Kalau alamnya dinamakan alam barzah, alam kubur. Kalau harinya dinamakan hari atau Yaumul Ba'as. Kalau Yaumul Hisab itu perhitungan. Kalau Yaumul Jaza itu hari pembalasan. Kalau Yaumul Khulud Pak Romat agak lupa. Karena memang nggak sering keluar, asing, jadi Pak Romat nggak begitu ingat. Ingat Yaumul Hisab perhitungan, Yaumul Jaza pembalasan, Yaumul Mizan, atau ada yang ingat nggak Yaumul Mizan? Hari penimbangan amal. Ya, terus Yaumul Kiamah, hari kiamat. Apalagi ya tadi kemarin ada 6 kok. Satu lagi apa ya Pak Romat lupa. Lanjut nomor 20. Satu lagi, Yaumul Mahsyar, yaitu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nomor 20, langsung jawabannya jelas, ini mudah. Kita hanya perlu mencermati. Jawabannya D, dondong. Nomor 20 jawabannya D, durian. 21. Ada yang tanya? Nomor 19. Nomor 19. Jawabannya A. Yaumul Ba'ats. Ya. Nomor 19 jawabannya A. Yaumul kalau menceritakan tentang hari kubur, Yaumul Ba'ats. Menceritakan tentang di padang mahsyar, Yaumul Mahsyar. Menceritakan tentang penimbangan amal, Yaumul Hisab. Menceritakan tentang pembalasan segala amal yang telah dilakukan, Yaumul Jaza. Nah, ya. Terus apalagi? Yaumul Mahsyar padang mahsyar tadi, Yaumul Mizan. Nah, Mizan penimbangan. Kalau jaza itu pembalasan. Kalau hisab itu perhitungan. Nah, ya. Kalau ulangi, hisab perhitungan, kalau penimbangan itu mizan, kalau pembalasan jaza atau jasa, dibalas jasane ya. Atau jasa kumullah khairan kasiro, terima kasih atas usaha. Nah, yuk lanjut. 21. Hadis tentang kebersihan. 20 belum, Pak. 20 sudah. 20 udah ya, jawabannya D. 21. Hadis kebersihan cuma ada 3, 2 yang sering. Wadzuru, satu lagi, nadofatu. Yang mana jawabannya jelas? B, jawabannya 21. Ada 2 ya.
Ada 2. Kamu baca di halaman, buka halaman ini, Le. Halaman 24. Nah, halaman 24 itu yang biasanya skor cuma 2. An-nadafatu minal iman atau aturu syatrul iman. Itu tok 2 itu biasa keluar. Enggak jarang yang lainnya. Cuma 2 itu tok biasanya. Jadi dihafalkan cuma yang 2 itu aja. Memang hadis iman itu ya biasa dikeluar tuh hanya 2 ini. Hadis tentang kebersihan. Nomor 22. Ini juga gampang, sikap gemar membaca. Nggak perlu dijelaskan, insya Allah anak-anak bisa. Intinya tentang gemar membaca. 22 jawabannya B. Sama 23 juga mudah. Ini tentang saling menghargai. Saling menghargai dan saling menghormati tertuang dalam surat Al-Kafirun. Jelas. Apa batasannya Pak saling menghargai dan menghormati? Batasannya akidah dan ibadah. Nah, dasar suratnya Pak, surat Al-Kafirun ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, batasannya apa? Kalau bisa biasa keluar. Batasannya saling menghargai dan menghormati dalam ibadah atau dalam agama. Apa batasannya? Ada 2. Ibadah dan akidah. Misalnya terus landasannya surat apa Pak? Surat Al-Kafirun. Kalau ditanya ayatnya, ayat ke-6. Nomor 23 jawabannya B. Ya. Nomor 23 jawabannya B. Nomor 24. Oh ini sama. Ini gampang juga tentang apa namanya? Tentang sifat baik. Nah, sifat baik itu ada 2. Ada 2. Sifat akhlak. Akhlak itu 2. Akhlak terpuji, satu lagi akhlak tercela. Akhlak mahmudah itu sifat terpuji, akhlak mazmumah sifat tercela. Jadi kalau ada 2 ini, 2 akhlak sebutkanlah akhlak mahmudah. Jangan bingung. Mahmudah itu sifat yang terpuji. Kalau yang akhlak mazmumah itu sifat yang tercela, ya. Kadang-kadang di soal itu tidak menjelaskan sifat baik, tapi pakainya itu tadi akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah. Kadang-kadang seperti itu. 24 jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Saling menghargai. Jelas ya? Lanjut 25. Alhamdulillah udah setengah jam kita sudah selesai separuh. Semoga nanti bisa selesai sampai tuntas ya. Nomor 25 sama. Amanah artinya dipercaya atau terpercaya. Lawan kata amanah khianat atau tidak bisa dipercayai. Ya. Amanah itu dipercaya, khianat tidak bisa dipercayai. Jawabannya yang nomor 25 yang C. Rafa menyampaikan titipan undangan dari sekolah kepada orang tuanya. Ini juga keluar kemarin ketika TRIO 2. Nah, menyampaikan surat dari sekolah itu juga termasuk amanah. Menyampaikan pesan itu juga termasuk amanah kalau disampaikan betul-betul, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Nomor 25 jawabannya C. 26. Nah, 26 ini ada kata Arabnya. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kadang-kadang di soal tidak menjelaskan tentang bahasa Indonesianya patuh dan hormat, tapi birrul walidain. Birrul walidaini. Hormat tulis saja. Nah, enggak usah tulis ya. Gampang. Birrul, kamu garis bawah saja orang tua itu. Berbakti kepada orang tua, kamu garis bawahi. Atau kamu kasih tanda birrul, B-I-R-U-L, walidaini. Itu namanya berbakti kepada orang tua. Bisa patuh, bisa menghormati. Mana jawabannya yang betul? 26. Yang B. Tidak memaksakan diri meminta sesuatu yang orang tua tidak mampu. Mungkin anak-anak yang gemar lihat berita,
atau mungkin di waktu senggang melihat video viral biasanya. Kemarin Pak Luma tuh agak kaget. Kenapa? Kaget ya seorang anak itu ngamuk kepada orang tuanya, marah sama orang tuanya, minta dibelikan motor sport. Waduh, keren toh? Mau ngamuk orang tua karena tidak mampu tidak dibelikan. Akhirnya marah, dinding rumahnya dia hancurkan. Maka masuk berita. Ayo bayangin ya Allah. Dinding rumahnya dihancurkan ya Allah. Itu kan bukan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Orang tua itu pasti ketika orang tua itu ada, punya, insya Allah pasti ketika kita minta itu akan dituruti. Kita nggak minta pun kadang dicukupi sama orang tua. Ya apa enggak? Nah, maka berperilaku sopanlah, baiklah, berbahasa santunlah kepada orang tua. Kadang saat ini tuh kita mikir, wah aku ngini terus, aku rasa seneng. Padahal itu orang tuh pingin niatnya itu pasti baik. Contoh, ini bawa cuman game tersusan le, dilerani le, ini liane baik. Nah, niatnya kan baik, tapi saya kata, wah lagi seru-serunya kok ada dia. Nggak boleh. Niatnya orang tua itu pasti baik. Nggak mungkin ada orang tua yang hanya jelek kepada anaknya. Ya, lanjut. 26 jawabannya tadi B. 27. Nah, 27 sama, ini gampang juga. Perilaku simpatik sama dan peduli. Simpati itu kita peduli sama teman kita. Kita peduli sama orang lain. Namanya simpati. Ya. Di UTS itu diulangan PAI nanti masih keluar. Sikap simpati. Nah, 27 jawabannya yang mana? Langsung jawabannya yang D. Mahmudah merasa kasihan dan iba melihat nenek tua sedang berjualan koran di jalan raya. Ingat ya, simpati itu bukan menolongnya, tapi rasa pedulinya. Ya, rasa pedulinya. Bukan langsung menolong tuh enggak, tapi rasanya dulu. Nah, tindakannya baru dinamakan tolong menolong. Tapi rasanya pertama kali, wah mesake nenek tersebut. Nah, itu rasa simpati. Kan makanya rasa simpati, bukan sikap simpati. Ini harus perilaku simpatik dan peduli. Ini harusnya ada menolongnya harusnya. Karena kalau udah perilaku itu bentuknya perbuatan harusnya. Tapi ya cermat-cermat saja membaca soal dan jawaban. Nomor 28 jawabannya A. Udah gampang. Toleransi sama, saling menghargai sama, saling menghormati juga sama. Landasannya Al-Kafirun ayat ke-6. Nah, batasannya toleransi, akidah, dan ibadah. 29. Perilaku ikhlas beramal, insya Allah gampang. 29 jawabannya D. Nah, kenapa D? Ada kata tanpa pamrih, jawabannya itu. Tanpa pamrih udah jawabannya itu. Kalau ikhlas, ikhlas, rendah hati, terus tawadu, udah jawabannya itu. Nomor 30. Perhatikan narasi berikut. Ketika Nuril, wah ingat Pak Nuril? Ketika Nuril dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Nah ini. Ketika Nuril dan teman-temannya bermain di halaman sekolah, geser ke atas Pak. Nomor 30. Geser dulu, geser. Nah, ketika Nurul dan teman-temannya bermain di halaman sekolah, salah satu dari mereka menemukan uang. Nah, ini juga sering keluar nih, kemarin ke tryout keluar ini. Di antara mereka ada yang mengusulkan agar membelikan makanan untuk bersama. Tetapi Nurul tidak mau menyerahkan uang tersebut tetapi Nurul tidak mau dan menyerahkan uang tersebut kepada guru kelasnya. Perbuatan Nuril merupakan contoh perilaku jelas, jujur, 30D. Ini sering ya, menemukan uang jajan. Apa yang dilakukan Andi? Apa yang dilakukan Rifki? Atau dilakukan Mas Faru? Bisa. Tentang sikap jujur. 31.
ketentuan bersuci tersebut yang merupakan batalnya wudhu. Wah ini batal ke wudhu. Ngomong ke jelek batal wudhu Pak? Enggak. Gibah tidak, mengunjing tidak batalkan wudhu. Makan Pak? Tidak. Minum tidak. Jelas ya. Tapi nek sholat, makan sama minum itu bukan membatalkan, tapi memang tidak diperbolehkan. Tapi nggak membatalkan loh. Tapi tidak diperbolehkan. Oh, kok iso Pak? Contoh, Allahu Akbar. Itu mengurangi niat sholat, khusus sholatnya udah nggak ada. Jadi memang tidak diperbolehkan. Kalau makan minum tidak membatalkan wudhu, tidak. Ini jawabannya mana? Makan dan minum 1, bukan. Buang angin, jelas. 2, iya. Bercakap-cakap, tidak. Nomor 4, tidur, iya. Berarti jawabannya 2 dan 4, jawabannya D. Kok tidur membatalkan wudhu, Pak? Lah kalau pasangan Jumatan. Ayo, pas Jumatan. Nah, ini urusan laki-laki yang Jumatan. Turun ini Pak. Nah, tidur itu selama tidurnya tidak menyender, kalau bahasanya Umar bin Khattab itu. Nah, kalau tidurnya masih tegak seperti ini, masih tidur, matanya tidur untuk gini, tapi dia tidak menyender, posisi duduk tidak menyender, tidak ada senderan di belakang kita, depan kita nggak bisa nyender, bersikapnya sila. Kalau tunggu gini, walaupun mesti ngantuk, ngorok, tapi nih ngorok lebih baik wudhu lagi. Tapi kalau misalnya memang waktu tidak mungkin nggak apa-apa, ya itu dianggap itu masih belum tidur secara sempurna. Jelas di sini kalau ada pertanyaan. Tapi kalau tidurnya bersender ini, ada kursi ini bersender seperti itu tidur, nah, itu sudah dianggap batal. Apalagi tidurnya berbaring, itu sudah dianggap batal. Jelas ya anak-anak. Berarti misalnya nanti Jumatan, wah tidur, batal wudhunya. Nah itu tidak. Selama dia tidak bersender, nah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bersender dalam waktu khutbah, batal tidurnya. Harus wudhu lagi. Tapi selama tidak bersender, masih tegak seperti itu. Ngutang ini, nggak apa-apa. Tapi posisinya masih tegak. Itu masih dianggap tidak batal wudhu. Ya. Yuk, nomor 32 lanjut. Nomor 31 jawabannya D. 32, pasangan yang tepat untuk gambar gerakan dan nama gerakan sholat yang sesuai terdapat pada nomor. Nah, adik-adik, anak-anak, jika ada gambar yang kurang jelas, silahkan langsung menghubungi. Besok loh ketika ujian, langsung tanya sama gurunya. Langsung aja japri. Pak, gimana Pak? Atau misalnya pas daring, kalau pas bisa di sekolah, tanya langsung aja, ya, tanya langsung aja, apa misalnya. Nomor 32 jawabannya yang D, iktidal. Nomor 1 tuh rukuk salah, nomor 2 sujud salah, nomor 3 salam. Nah, di situ salam juga salah. Ingat, kalau atahiyatul dan atahiyatul sama atahiyatul awal, akhir dan awal itu ada perbedaan. Di posisi kakinya sama telunjuk. Nah, telunjuk hati-hati ya. Akhir itu telunjuk sama posisi kakinya berbeda. Kadang-kadang ada pas mungkin yang pas buat soal lagi semangat-semangati buat soal yang sulit ternyata. Itu ada tahiyatul awal dan akhir yang hampir mirip. Nah, bedakan antara tahiyatul awal dan akhir. Yang telunjuk. Pertama tangannya menunjuk, yang kedua kakinya yang satu kan diduduki kalau misalnya tahiyatul awal, kalau yang akhir kan tidak. Seperti pada contoh nomor 3 itu tahiyatul awal itu. Nah, ini tahiyatul akhir karena badannya miring. Nah, tapi sayangnya di situ tidak terlihat tangannya menunjuk, tapi itu posisi tahiyatul akhir. Namun bukan salam, karena salam harusnya gini salam. 32 tadi jawabannya D. 33. La ilaha illallah. Jelas tiada Tuhan selain Allah. Jawabannya D. Ingat-ingat. La ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, astagfirullah, la haula wa quwata illa billah. Ya. Ingat-ingat. Karomat kasih tahu sekali lagi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
Alhamdulillah segala puji milik Allah. Terus Maha Suci Allah, Subhanallah. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. La haula wa quwata illa billah, tiada daya dan upaya selain Allah. Lanjut, 34. Hikmah sholat yang diambil dari cerita di atas. Syahnaz rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Kebiasaan baiknya tersebut berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Sanas menjadi takut apabila hendak berbuat dosa. Yang betul 34 jawabannya A. Hikmah sholat yang sering keluar itu menjauhi perbuatan keji dan mungkar yang biasanya. Biasanya itu yang A. Nah, untuk yang sholat itu memang biasanya menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Kalau hikmah puasa, disiplin, dan kita bisa merasakan atau berempati, bersimpati kepada orang lain atau orang tidak mampu. Kalau zakat, itu hikmahnya membersihkan harta kita dan jiwa hati kita menjadi tentram. Kalau puasa, itu disiplin, tadi juga rasa simpati kepada orang lain. Ya. Lanjut. 35. Nah, ini 35. Parman sering ngasih tips kalau mengerjakan yang utuh. Cari akhir dan awal. Parman duduk siapa ya? Mas Alan. Mas Alan masih hadir? Mas Alan? Ada gambarnya tapi tidak ada suara. Krik 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 krik. Wah, ini tinggal tidur saja. Masalah? Oh, nggak ada. Ganti, kalau nggak masalah siapa ya? Yang namanya aneh. Yang namanya aneh aja. Format cek yang namanya aneh. Coba sih. Namanya aneh. Samsung Galaxy. Disuruh format nama malah namanya aneh-aneh. Aduh. Sudah? Yuk. Mas Fahri aja, Mas Fahri. Mas Fahri, Mas Fahri. Fahri nama nomor 35. Iya, Kak. Fahri? Hah? B. Oh ya, baik B. Betul, betul, betul. Tipsnya kalau ada gambar urutan sholat maupun urutan wudhu, tipsnya cari yang depan dan cari yang akhir. Nah itu. Yang tengah-tengah nggak usah nggak usah mencari yang depan sama akhir aja dulu. Itu yang paling mudah untuk mempersingkat waktu. Nanti kalau ada waktu lagi baru dicek. Betul yang nomor 2. Nah yang 2 itu jelas kumur-kumur. Yang nomor 5 itu kaki. Berarti yang terakhir itu harus di angka 5. Yang awal itu harus angka 2. Nah sisanya udah mengikuti. Betul ya? 35 jawabannya B. 36. Bulan Ramadan sebentar lagi Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba. Jangan, itu lagunya kelas 3. Ada inget nggak? Kalau mau Ramadan tuh anak-anak kelas 3 tuh, berarti yang kelas 4 sekarang rombongannya si Akmal, Mas Raffi, anaknya Bu Mira itu lucu. Kelas 5 sekarang, kelas 4, kelas 5 sekarang. Ayo tadi, mau bareng-bareng lah nyanyi kenceng banget. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Wah, jangan anak-anak yang lucu ya. Kangen Ramadan, kangen kita jumpa lagi. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Sebab pahalanya dilipat gandakan. Di antara amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran secara bersama-sama. Tujuannya agar menjadi lebih bersemangat dan saling menyimak dan mengoreksi bacaan.
Nama amalan ibadah tersebut adalah gampang, mudah, ente gak? Gampang maunya. Jawabannya mana? C. Tadarus. Pak lah kalau iktikaf itu berdiam diri di masjid. Baiknya pengertiannya 10 hari sebelum hari raya atau 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir. Itu kalau iktikaf. Tarawih, sholat tarawih waktunya dari setelah sholat isya sampai sebelum fajar atau sholat subuh. Jelas. Tahajud, sama tahajud itu gandengannya witir. Sholat malam dilakukan setelah kita tidur atau di sepertiga malam. Ada lagi Pak, bulan Ramadan ada lagi apa ya? Itu zakat fitrah. Ya, zakat sebelum Idul Fitri. Batasnya apa, Pak? Batasnya sebelum tengah malam waktu Idul Fitri. Nek wes jam 0,1 pas Idul Fitri udah nggak boleh. Ya. Zakatnya 000 pokoknya. Terus apa lagi bulan Ramadan? Itu Isra Mi'raj. Bulan Ramadan turunnya perintah sholat. Dari mana Pak? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit ke-7, balik lagi. Naik apa? Naik burung buruk. Lanjut, nomor 37. Ketentuan puasa Ramadan yang merupakan rukun puasa. Ya, rukun puasa, jelas ya. Rukun puasa. Puasa itu agak sulit kenapa? Ada syarat sah puasa, ada syarat wajib, ada rukun puasa. Jadi banyak puasa itu sebenarnya. Terjemahnya banyak. 37 jawabannya C. Berniat di malam hari. Rukun puasa itu ada 2. Niat dan menahan lapar. 2 toh. Rukun puasa itu hanya ada 2. Niat puasa boleh malam hari, boleh ketika subuh, sebelum subuh, ketika subuh. Yang kedua, menahan lapar dan minum. Menahan lapar dan dahaga. Tuh, rukun puasa cuma 2 ya, hormatkan lagi. Niat dan menahan lapar. Dah, itu tuh rukun puasa. 38. Pertanyaan tersebut yang termasuk hikmah puasa. Nah, tadi sudah hikmah puasa. Apa jawabannya? Nomor 38 jawabannya D. 3, 4, dan 6. Membiasakan kejujuran dimanapun. Ya, boleh. Meningkatkan ketakwaan. Jelas. 6. Menjaga kesehatan alat pencernaan. Ya. Oh iya, puasa itu menjaga kesehatan. Baik rohani maupun jasmani. Karena kalau yang udah niat puasa itu ya benar-benar sehat. Tapi kalau nggak niat puasa, kita nahan lapar, sakit malah. Terus biasanya tambahannya melatih kedisiplinan biasanya puasa itu. Terus meningkatkan rasa simpati kita kepada orang miskin, itu juga masuk. 39. Perhatikan pernyataan berikut. Jelas hikmah membayar zakat. Tadi juga sudah para singgung. Jawaban yang mana Pak? 39 jawaban yang C. 2 dan 4. Membersihkan harta. Jelas. Nomor 4, ungkapan rasa syukur. Nah, kan rasa syukur dari hati kita tuh alhamdulillah, hatinya tentram. Nah, intinya membersihkan harta dan menenteramkan hati. 39 jawabannya apa tadi? 39 jawabannya C. 40. Sebagai kepala keluarga. Nah, ini udah gampang. Gampang tapi banyak yang salah. Karena kepala keluarganya nggak dihitung. Atau namanya, ya ini sebenarnya. Sebagai kepala keluarga Pak Somad, biasanya Pak Somadnya nggak dihitung. Jadi ini salah. Dihitung juga ya. Pak Somadnya juga dihitung. Sebagai kepala keluarga Pak Somad satu orang. Memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat fitrah seluruh anggota keluarganya. Dia hidup sederhana bersama seorang istri. 1, berarti ada 2 ya. Pak Somad dan istrinya. Terus 4 orang anak. 4, 6. Dan 2 keponakan yang ditanggungnya 2, 8. Ada 8 orang.
8 dikali 2,5 kilogram beras. Berapa hasilnya? 40. Jawabannya B. 20. Kalau Pak, kalau liter itu hitungannya 3,1 liter. Biasa kalau liter. Kalau kilogram 2,5 kilogram. Lanjut 41. Nama Nabi sesuai kisah tersebut adalah Nabi siapa? 41. Ini agak sulit ini. Nah, ini tapi agak sulit. Tapi kalau kita tahu ceritanya enak. Kenapa? Di sini ada kata darasa atau darosa nih bahasanya. Namanya berasal dari kata darosa yang artinya belajar. Ia dikenal senang belajar dan tekun mengaji fenomena alam semesta. Ia juga manusia yang pertama kali pandai membaca, tulis, pena, diberi macam pengetahuan, memulai merawat kuda, ilmu perbintangan, biasanya ilmu menjahit. Nah, ada itu menjahit, memotong dan menjahit pakaiannya. Siapa? Nabi Idris. Biasanya nek pinter, kemudian ada kata menjahitnya itu biasanya Nabi Idris. Ada dari kata darasa. 41 jawabannya C. 42. Ujian yang dialami Nabi Ibrahim. Udah Nabi Ibrahim jelas. Nah, Nabi Ibrahim jelas jawabannya. 42 jawabannya D. Udah jelas. Gak usah dibahas soal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail taat kepada Allah. Jelas. Dah. Sangat taat kepada Allah. Udah gampang kalau Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Itu aja soalnya. Soalnya itu aja. Harusnya ini menjadi poin bonus buat anak-anak. Kenapa? Karena mesti tentang itu, tentang akidah, tentang taat kepada Allah, tentang saking percaya sama Allah, mematuhi perintah Allah. Nah, terus kalau Nabi Ismail sabar, nerimo. Ya, lanjut. 43. Nabi Ayub, jelas kalau Nabi Ayub selalu sabar dalam segala ujian atau musibah yang diberikan kepada Allah. 43C. Rampung. 44. Jam 11. Oke. Langsung aja 44 jawabannya Wali Songo. Wah, ini agak sulit. Mungkin dikira-kira aja. 44 juga nggak ngerti, agak sulit ini. 44 jawabannya B. 45, ini juga gampang, Musa Nabi Musa. 45, jawabannya B. Ada tokatnya, B. Tokatnya menjadi ular, itu jelas. 46, Luqman tentang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, tolong menolong, berbuat baik pada orang lain. Itu semua diajarkan kepada anaknya. 46, jawabannya B. 46 jawabannya B. 47. 47 ini gampang. Rasulullah itu paling gampang. Pertanyaan Rasulullah itu paling gampang. Jawaban yang A. Nah. Berapa? A. Ingat. Nah, jujur berkata benar apa adanya. Ingat. Berkata benar apa adanya itu kadang-kadang ketika waktunya nggak pas, umurnya nggak pas, itu juga keliru. Ya. 48. Pernyataan yang merupakan hikmah dari kisah Ashabul Kahfi, jelas. Kalau Ashabul Kahfi itu mereka sangat menjaga keimanan mereka, keteguhan hati mereka. Karena sampai dioyak raja mau dibunuh karena tidak mau mengakui raja tersebut sebagai Tuhan. 48 jawabannya D. 49 Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu yang mencetak apa? Mencetak Al-Qur'an menjadi satu mushaf atau kodifikasi Al-Qur'an. 49 jawabannya B. Abu Bakar tentang menumpas nabi palsu, terus memerangi orang-orang yang murtad. Abu Bakar. Terus Umar bin Khattab tentang menetapkan tanggal Hijriyah. Umar bin Khattab itu biasanya itu Umar bin Khattab. Utsman biasa tentang ini mencetak Al-Qur'an atau mengkodifikasi Al-Qur'an menjadi 4
4 kitab. Nah, jadi dari 1 Al-Quran jadikan 4 Al-Quran, disebar ke 4 penjuru. Kalau Ali bin Abi Thalib tentang ilmu, tentang membuat madrasah, tentang memajukan dalam bidang bahasa. Itu. Terus kalau armada laut Utsman bin Affan ya juga. Armada laut itu Utsman bin Affan. Oh, terus Umar bin Khattab, tambahan satu lagi, Umar bin Khattab membuat Baitul Mal atau administrasi keuangan negara. Itu zamannya Umar bin Khattab atau Baitul Mal. 50 dan yang terakhir, pada malam hijrah Nabi Muhammad SAW, ia memakai mantel Nabi Muhammad SAW dan berbaring di tempat tidur beliau. Ketika pemuda-pemuda Quraisy yang mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad SAW, mereka melihat sosok tubuh di tempat tidur itu dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur. Ini cerita tentang Nabi Muhammad ketika mau hijrah ke Madinah. Mau dibunuh sama para pemuda Quraisy. Supaya untuk mengelabuinya, ada seorang pemuda. Jelas ya, seorang pemuda itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Memakai bajunya Nabi, pura-pura tidur. Supaya dikiranya itu Nabi masih di dalam rumah. Nomor 50 jawabannya D. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nomor 1 sampai 50 kita selesai membahas buku Usda. Nanti juga insya Allah Pak Rahmat akan buat video YouTube-nya supaya anak mudah untuk mempelajarinya. Yang mau bertanya siapa? Silakan angkat tangan atau dinyalakan suara sebelum Pak Rahmat tutup. Karena sudah jam 11 lebih 6. Silakan. Pak, nomor 8 apa? Ya, nomor 8 jawabannya apa? 8 jawabannya D. Pak, nomor 25 sama 26 apa, Pak? 25, 26. Jawabannya 25C, 26D. 25C. Cirebon. 26D. 26B. Bantul, 26B Bantul. Ada lagi? Ya, Mbak Syifa. Mbak Syifa, Mbak Aisyah. Pak, nomor 48 apa? 48 jawabannya D. Denpasar, durian, dondong. Oke, Pak, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Roma. Terputus, Le. Suaranya. Coba dicat Pak Jono. Dicat ada nggak? Ditutup aja itunya. Pak Rohman. Ya, Mas. Nomor 42. 42. Oh, baik. 42 jawabannya D. Denpasar, durian, Bantul. D. Dah, baik. Tuh, baru kirimin apa? Wah, kode itu. Kode cheat. Bukan ya. Baik. Baru cukupkan dengan bacaan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah ilmu dan kepahaman bagi anak-anak. Jangan lupa untuk terus belajar. Yang menikmati hasilnya nanti anak-anak sendiri. Sudah Hormat hanya bisa mendoakan. Semoga nilainya besok memuaskan. Barakallah kepada anak-anak yang nilainya adalah di atas 80. Hormat mengapresiasi luar biasa. Bahkan ada yang menyentuh di angka 92 dan 94. Semoga besok pas ujian nilainya tetap seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wasau bil haqqi wa wasau bis sabr.
Amin dari Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.